Celine gelar pesta ulang tahun putra bungsunya, Stephen William tak datang. Keputusan yang terbaik bagi Celine Evangelista sepertinya tatkala memutuskan menjadi single parent bagi keempat anaknya. Bahkan Celine tampak menikmati perannya sebagai perempuan independen. Ya, beberapa waktu lalu, tepatnya 4 Oktober 2024, Celine merayakan ulang tahun anaknya Idrat Koa Luis Miguel atau dipanggil Koa yang ke-5 tahun. Meskipun tanpa pasangan, Celine tetap kelihatan full senyum. Yang ketiga akuarium lilinnya ya. Bersiap. 1, 2, 3. Yeay! Pesta ulang tahun Koa digelar cukup mewah. Tamu undangan dari para sahabat artis juga hadir. Celine paling heboh di momen ultah anaknya, bahkan mendadak Celine nyanyi untuk hadiah ultah Koa. Celine memang wanita mandiri. Ia banjir job dan sering warawiri di berbagai acara. Gak butuh validasi lagi deh. Lantaran jarang di rumah dan kangen anak-anaknya, Celine kerap membawa anak-anak kerja bareng. Apalagi jika temanya kids friendly. Pasti deh anak-anaknya langsung diajak. Kalau memang suasana pekerjaan aku itu nyaman buat anak-anak, aman buat anak-anak, jadi pasti aku bawa anak-anak karena kasihan juga kan mereka kalau di rumah. Jadi aku bawa, kebetulan juga hari ini aku bawa mereka untuk kerja bareng gitu. Kenapa Celine effort banget merayakan ulang tahun sang anak tanpa kehadiran mantan suami? Apa karena ingin menegaskan hidupnya baik-baik saja tanpa Stephen William? Ya kita udah di rumah daddy mana? Daddy-nya mana? Daddy-nya mana? Masa masih working gitu? Gak jawab sih senyum aja udah. Udah ulang tahun gak datang itu menurut aku keterlaluan sih. Ngucapin aja enggak gitu. Buah hati akan memasuki masa empati, Alyssa Soebandono belajar lagi mengurus bayi. Memiliki anak lagi, Alyssa Soebandono kembali mempelajari ilmu parenting, khususnya yang berkaitan dengan pengetahuan mengurus bayi. Ya, walaupun sudah punya pengalaman mengurus dan membesarkan 2 anak, Alyssa mengaku sudah banyak lupa dalam mengurus bayi. Apalagi anak bungsunya, Aisyah Aulia Putri Herlino, yang sudah berusia 5 bulan, Alyssa sedang menyiapkan fase empati atau makanan pendamping. Lia sekarang udah 5 bulan, bulan depan MPASI, lagi belajar lagi mengingat-ingat kayak menunya apa aja ya, peralatannya apa aja ya yang diperluin, terus baca-baca lagi cara mungkin misalnya nih menghindari GTM gitu karena abang-abangnya pernah GTM juga. Sebenarnya sih kayak punya bayi baru ya, kayak baru lahiran lagi gitu kayak. Karena kan jaraknya lumayan jauh dari anak pertama, dia kan sekarang usia udah 9, anak kedua 7. Mulai cari tahu lagi, tanya-tanya lagi, baca-baca lagi gitu. Sementara itu mengenai perkembangan putrinya, Alyssa bersyukur karena Aisyah sudah menunjukkan perkembangan yang membanggakan. Bersama Dude suaminya, Alyssa sedang menikmati masa dengan Aulia dan 2 kakaknya, Rindra dan Malik. Dia udah belajar duduk sekarang, jadi udah guling-guling. Abang-abangnya semakin posesif ke Lia gitu, nggak sabar untuk kayak selalu diuel-uel gitu. Iya, saya sama Ica tuh selalu kalau memang sesibuk apapun menyempatkan waktu untuk bisa bersama anak-anak. Karena momen-momen masa golden age itu kan nggak bisa terulang ya. Jadi saya pengen memang di momen penting mereka kita hadir. Di saat-saat berharga mereka kita hadir dan kita siapin waktu nih, misalnya dalam 1 minggu ada 1-2 hari bareng mereka memang bisa full, bisa jalan-jalan. Berkah belikan alat pancing untuk Adul, Kiki hamil lagi. Kiki Saputri akhirnya mengumumkan kehamilannya dengan penuh tangisan kemarin 4 Oktober 2024.
Kiki Saputri menyampaikan kabar bahagia itu lewat sebuah video yang mengharu biru. Keharuan Kiki terutama karena ia pernah mengalami keguguran anak pertamanya. Tapi kini, Kiki bangkit dari kesedihan dan kembali hamil di usia memasuki bulan keempat. Setiap detiknya kami hanya bisa berharap pada Tuhan dan tetap saling menguatkan. Sampai akhirnya, kesempatan itu kembali datang dan Tuhan kembali percayakan. Doa-doa tidak berhenti kami panjatkan. Sempat alami keguguran, Kiki berharap bayinya nanti bisa melalui proses persalinan dengan mulus di 5 bulan mendatang. Istri Muhammad Hairi ini juga selalu mengajak bicara bayi dalam rahimnya agar tetap sehat sehingga tak sabar untuk berjumpa. Nah, mari kita maafkan. Sebab melihatmu tumbuh dan berkembang adalah hal yang kami utamakan. Semoga kali ini Tuhan izinkan kami untuk bisa menjagamu sampai nanti akhirnya kita akan bertemu. Iya, meski baru mengumumkan secara resmi, tapi tanda-tanda Kiki berbadan 2 emang udah tampak jelas. Ketika belum lama ini Kiki menepati janjinya untuk datang ke rumah yang ternyata nggak hanya disebut mirip, tapi Kiki udah menganggap Lawak Adul sebagai kakaknya sendiri. Tampak perut Kiki makin besar dengan tubuh lebih berisi. Di sini, ini ketemu adik kakak ketemu lagi nih. Ketemu mertua berarti. Iya benar. Kumpul. Kita mau apa hari kegiatannya Bang? Hari ini mau ngajak bapak kita mancing. Gak tanggung-tanggung, Kiki belikan Adul 1 set alat pancing seharga 14 juta rupiah. Dan pancingan itu spesial dibeli sendiri oleh Kiki. Lantas benarkah Kiki belikan alat pancing untuk Adul sebagai pancingan ingin miliki anak? Baru tahu saya pancingan mahal banget. Kebeli motor atuh. Nih. Gak sekedar hadiahi pancingan, Kiki juga mengajak Adul beserta ayahnya untuk lomba mancing dengan hadiah jutaan rupiah. 10 aja ya? 10 kalian nih. Iya. Waduh. Baru kemarin buat transfer sekarang dapat uang. Transfer sama ayah. Lagi Kim daftar. Perut sudah mulai tampak membesar, namun Kiki masih sibuk kerja. Kiki juga terpantau masih asik nih ikut konten joget bersama sahabatnya, Ayu Ting Ting dan Hesti. Apa nggak lebih baik mengurangi aktivitas Bu Kiki? Zaskia Sungkar nekat ikut lomba berkuda, batal program bayi tabung. Zaskia Sungkar terlihat mengikuti kompetisi berkuda di Bogor, Jawa Barat, Sabtu kemarin. Keikutsertaan Zaskia Sungkar dalam kompetisi berkuda malah menimbulkan tanda tanya dari banyak orang. Sebab, Zaskia pernah menyatakan akan cuti dari berkuda untuk menjalani proses bayi tabung anak kedua. Benarkah gara-gara belum bisa berhenti berkuda, Zaskia membatalkan rencananya mengikuti program bayi tabung untuk dapat anak kedua? Insya Allah kan aku kan lagi program hamil kan. Waktu mau ovarium pickup dilarang karena ya goncangannya sama takutnya naudzubillah dari kalau resiko berkuda kan jatuh ya. Ya di dokter meminimalisir resiko-resiko itu aja sih, jadi disuruh pending dulu kemarin. Lah udah selesai diambil, ya udah aku malah olahraga lagi. Jadi ketika nanti ditransfer balik, kondisi aku juga mudah-mudahan sehat, lebih sehat lagi gitu. Ya kita nurut aja sama dokter. Aku disuruh stop berkuda kemarin, ya nurut gitu. Kalau sekarang kan memang udah boleh lagi gitu. Zaskia Sungkar merasa berada di jalur yang tepat, menekuni olahraga berkuda. Sebab dari berkuda, perempuan 33 tahun ini mendapatkan banyak manfaat, terutama bermanfaat bagi program bayi tabung yang dijalaninya.
Kalau kita berkuda kita nggak mungkin begadang, harus tidur. Latihan aja besokannya kalau kurang tidur ya nggak enak gitu. Jadi aku tuh maksimal banget tuh jam 9 atau jam 10 tuh udah pasti tidur, alhamdulillah ya. Dari prosesnya dibanding yang dulu, alhamdulillah sekarang tuh hasilnya lebih baik gitu. Kayak embrionya alhamdulillah yang oke tuh ada 3. Kalau dulu kan waktu zaman UKSnya 1, kita harus bisa kontrol makhluk sebesar itu gitu ya. Kaki kita harus kuat, hati kita harus tenang gitu. Jadi banyak sih manfaatnya. Pastinya, Zaskia Sungkar akan menikmati hobi menunggang kuda dengan sepuas-puasnya. Karena 1 atau 2 bulan ke depan, ibu 1 anak ini kembali berhenti berkuda untuk kembali fokus pada fase program bayi tabung berikutnya bersama Irwansyah. Gak lama lagi sih, insya Allah paling Novemberan, mudah-mudahan ya. Tunggu siklus November atau Desember. Doain ya. Puas-puasin dulu jadi berkudanya. Irwannya juga ini sih komitmen. Aku senangnya dia komitmen banget gitu. Insya Allah menjadi salah satu ikhtiar untuk keberhasilan IVF. Nantinya gimana, hasilnya hamil atau enggak itu kan keputusan Allah ya gitu. Nia Ramadhani Ardi ajak anak-anak berburu suasana horor di Thailand. Nia Ramadhani dan suaminya Ardi Bakri baru-baru ini kerepotan di bandara dengan membawa puluhan koper. Rupanya Nia mengajak ketiga anaknya, Mikaela, Mainaka, Magika, untuk berlibur ke Thailand, yang seperti biasanya membawa asisten saat berlibur ke luar negeri. Ini jadi pengalaman bagi Nia dan Ardi, hanya bersama anak-anak sekaligus mengajarkan kemandirian. I have feeling this trip jadi kayaknya bisa lebih bikin kita bonding together. Kakak Mika lagi ngapain? Kakak Mika lagi ngapain? Kita berlima tambah 1 Mbak Uut. Sini sekarang jadi kita bisa lebih anak-anak lebih responsible sendiri-sendiri. Tapi mudah-mudahan kita akan mendapatkan lebih fun. Nggak berhenti sampai di situ saja, kerepotan Nia masih berlanjut saat sudah sampai di apartemen. Saat Mama Nia tengah melihat spot-spot di apartemen, justru dibikin repot lagi dengan 2 anak-anaknya yang bertengkar, yakni Mikaela dan Mainaka. Bahkan Nia sampai meminta bantuan pada asistennya agar Mainaka meminta maaf kepada kakaknya. Naka lagi berantem sama kakak Mika. Kakak Mika salah. Tadi Mbak Uut bilang kamu yang salah. Aku apa? Kamu yang jahil. Fine. Ya, sampai mama videoin nih si Anti Tere. Gemoy. No, he's not. Dia jahatin aku tiap hari. Sorry, kakak. Why are you saying sorry? Because I mocked you. Meski begitu, liburan kali ini juga tetap seru. Lantaran Mama Nia dan Papa Ardi mengajak anak-anak ke Dream World, Bangkok, Thailand, yang penasaran ingin ke wahana rumah hantu. Gayanya sih pada so berani, tapi nyatanya baru di depan rumah hantu, termasuk Papa Ardi yang kabur lebih dulu. Sumpah dia lari keluar loh, kita bilang gila cemen banget, sumpah. Kita tuh dalam hidup tuh berdua yang susah senang kita sama-sama. Semua tenang. Nggak usah. Ya kalau kayak gini sih, udahlah Pak. Gagal deh Mama Nia yang awalnya penasaran lihat hantu Thailand. Dan akhirnya mereka melanjutkan ke wahana lain yang memancing adrenalin yang gak kalah seru. Aku masih ada kekuatan untuk memegang kamera ini atau tidak. So, if not, see you